Selamat berjumpa sahabat Wow2B. Kali ini kita akan membahas 25 kebiasaan aneh orang Mesir kuno dahulu kala. Apabila berbicara tentang Mesir kuno, maka akan banyak gambaran yang muncul di benak kita seperti piramida, mumi, dan hieroglif. Sungai Nil dan patung kucing mewah. Namun ada lebih banyak periode sejarah yang fantastis dan unik dalam video ini. 1. Melatih babon untuk menangkap penjahat. Orang Mesir kuno memuja kucing tetapi juga menghormati babon. Babon dipercaya sebagai petugas polisi hewan yang sebenarnya. Pada hieroglif klasik dan karya seni termasuk fragmen yang disebut kerajaan kuno dari dinasti kelima sekitar 2498 sampai 2345 sebelum Masehi. Babon digambarkan menangkap pencuri atau penjahat dengan menggigit atau memegang kaki mereka. Selain membantu polisi, hewan ini juga dilatih untuk mengumpulkan buah-buahan, menyeduh bir dan menari. Mereka sangat dihormati dalam budaya Mesir. Tato dengan gambar babon ditemukan di tubuh beberapa mumi. Dua, mengorbankan dan membuat mumi buaya. Selain para arkeolog menemukan tubuh manusia yang ditemukan di Mesir, mereka juga menemukan sisa mumi buaya. Mereka diawetkan tetapi tidak selalu dengan cara yang sama seperti manusia. Misalnya pada tahun 2019 selama penggalian makam yang belum tersentuh di pekuburan Kaba Del Hawa di tepi barat Sungai Nil. 10 mumi reptil ditemukan tanpa menggunakan resin yang diperlukan dalam proses mumifikasi. Penemuan mumi buaya yang terawetkan dengan baik, sering ditemukan oleh para peneliti. Diyakini bahwa orang kuno menggunakan hewan-hewan ini sebagai persembahan suci, yaitu sebagai makanan untuk penghuni akhirat, atau untuk reinkarnasi. Dewa-dewa tertentu khususnya buaya, dikaitkan dengan dewa air dan banjir Sungai Nil. Tiga, abu bakaran untuk membersihkan mulut. Penggunaan abu selang banteng, bakaran kulit telur dan batu apung, untuk kebersihan mulut. Orang Mesir kuno tidak mengabaikan masalah nafas segar, menggunakan batu apung mereka menggiling, abu kuku banteng dan kulit telur, yang dibakar menjadi bubuk. Mereka kemudian mengoleskan bubuk ini ke gigi dan gusi mereka, untuk menjaga kebersihan mulut mereka. Diyakini bahwa metode ini cukup efektif, setidaknya untuk pembersihan organ mulut. Namun dari perspektif kesehatan umum, mungkin bukan yang terbaik karena dapat menyebabkan pendarahan gusi yang serius. Di berbagai waktu orang Mesir juga memakai kombinasi bunga iris merica dan garam batu untuk membersihkan gigi. Menariknya orang-orang inilah yang termasuk orang pertama yang menemukan sikat gigi atau tongkat kunyah. Mereka membuat alat dari cabang ini, di mana satu sisi sebagai tusuk gigi, dan sisi lainnya sebagai sikat gigi. Di peradaban masa ini juga mengembangkan permen mint, versi mereka sendiri yang terbuat dari campuran ternak rebus dan rempah-rempah seperti kemenyan atau kayu manis yang dicampur dengan madu, yang dapat dikunyah atau dihisap. 4. Mencukur alis bila kucingnya mati. Kecintaan orang Mesir terhadap hewan ini bukan lelucon. Mereka percaya kucing membawa keberuntungan bagi pemiliknya, dan karenanya memperlakukan mereka dengan baik. Ada penghormatan khusus untuk kucing tercintanya, sehingga ketika hewan itu mati, maka semua anggota keluarga mencukur alis,
sebagai tanda berduka atas kematiannya. Dan terus berduka sampai alis mereka tumbuh kembali. 5. Mandi dengan asam susu. Orang Mesir kuno termasuk Kleopatra, mandi dengan asam susu, biasanya susu keledai, untuk memperbaiki penampilan dan kondisi kulitnya. Kita tahu bahwa susu asam mengandung asam laktat, yang merupakan asam alfa-hidroksi alami. Asam tersebut berfungsi untuk mengelupaskan permukaan kulit, sehingga sel-sel kulit baru yang lebih halus dapat menggantikannya. Ratu Kleopatra konon membutuhkan susu dari 7.000 ekor keledai untuk mandi hariannya. Obat roti berjamur untuk menyembuhkan luka. Seperti diketahui, orang Mesir kuno cukup pintar dan banyak akal, tetapi metode penyembuhan luka mereka dengan roti berjamur mungkin terlihat agak aneh. Namun sebenarnya efektif, dan menjadi prekursor penisilin dan antibiotik lain yang digunakan pada saat ini. Metode ini berhasil karena jamur pada roti biasanya adalah jamur yang menghasilkan senyawa kimia tertentu, yang membunuh atau menekan pertumbuhan bakteri di sekitar luka gores atau luka terbuka lainnya. 7. Firaun wanita mengenakan jenggot palsu. Hatshepsut adalah Firaun wanita Mesir selama dinasti ke-18. Satu-satunya masalah adalah dia seorang wanita, dan Firaun wanita yang ada hanya 3, yang tidak dihormati seperti rekan laki-laki mereka. Meskipun Mesir kuno dikenal karena kesetaraan gendernya, hal ini tidak berlaku untuk penguasa mereka dalam hal apapun. Hatshepsut memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, dan mulai mengenakan jenggot panjang, dengan gaya Mesir kuno. Tampil lebih maskulin, beberapa penggambaran artistik dirinya sering menampilkan jenggot palsu ini. 8. Mengikat kantong tulang tikus di leher bayi dan anak kecil. Tampaknya orang percaya bahwa tulang hewan pengerat mampu menyembuhkan penyakit anak-anak. Dikatakan bahwa untuk menyembuhkan bayi yang sakit, ibu mereka akan memakan seekor tikus. Dan kemudian tulang-tulang tikus itu akan dimasukkan ke dalam kantong katun kecil yang diikat dengan 7 simpul, dan digantungkan di leher anak itu sebagai jimat. Ada juga spekulasi bahwa orang-orang dari kelas bawah menggunakan metode serupa untuk menyembuhkan anak-anak yang sering mengompol. 9. Menggunakan toples kanopi untuk menyimpan organ vital. Toples kanopi adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan organ dalam orang yang meninggal selama mumifikasi dan kemudian dikuburkan bersama mereka. Setiap guci berisi organ terpisah, yang pertama berisi paru-paru, kedua hati, ketiga usus, dan keempat perut. Sedangkan jantung dianggap sebagai benih jiwa seseorang, dan oleh karena itu tetap berada di tubuh mumi. Guci ini sederhana dan tidak dihias. Seiring berjalannya waktu mereka menjadi semakin berhias, akhirnya mewakili 4 dewa yang dikenal sebagai anak Horus. Hapi berkepala babon yang memegang paru-paru, 2 Mutef berkepala serigala yang memegang perut, Siti berkepala manusia yang memegang hati, dan Kabasinov memiliki kepala elang yang memegang usus. 10. Seorang Fir'aun memerintah selama 90 tahun. Jika legenda itu benar, maka Raja PP2 memegang rekor pemerintahan terlama di Mesir kuno. Banyak ahli sejarah Mesir modern membantah fakta ini, dan percaya bahwa PP2 memerintah selama sekitar 64 tahun, sebagai gantinya jika itulah yang terjadi.
Maka Pepi II adalah Fir'aun terlama kedua yang memerintah, setelah Ramus the Great yang memerintah, selama lebih dari 66 tahun selama dinasti ke-19. 11. Budaya tato. Budaya tato di Mesir kuno sering diabaikan oleh para arkeolog. Para arkeolog selain menemukan uang bertato yang berasal dari dinasti ke-11, juga menemukan gambar wanita hidup dengan tato dalam bentuk titik-titik dan pusaran di dada bagian bawah perut dan paha. Banyak sejarawan percaya bahwa tanda-tanda ini, karena lokasinya dikaitkan dengan permintaan untuk perlindungan dan berkah dari para dewa selama masa kehamilan. Diyakini bahwa hanya wanita berstatus tinggi yang mempunyai tato. Seiring waktu desain tato menjadi lebih detail, dan seringkali menyerupai penggambaran dewa. Hal ini dilakukan untuk memberi penghormatan kepada dewa atau dewi. Proses membuat tato juga memiliki makna khusus, yang dianggap ritualistik dan dimulai dengan pembuatan kuas datar untuk menato. Kuas terbuat dari jarum berjumlah ganjil yang diikat menjadi satu. Kuas biasanya terdiri dari 3, 7 atau 9 jarum, dan orang Mesir kuno mempunyai makna penting pada setiap jumlah jarumnya. Kuas untuk tato kemudian dicelupkan ke dalam jelaga arang atau bubuk indigo. Kuas kemudian ditusukkan berulang kali pada kulit. Jelaga indigo memiliki sifat antiseptik yang membantu mencegah infeksi. Setelah tato selesai kemudian digosok dengan berbagai ramuan dan minyak, yang membantu penyembuhan dan memperbaiki zat pewarna. Penggunaan roti dan bir sebagai mata uang. Orang Mesir kuno menyukai minuman bir dan menggunakannya, bersama dengan roti sebagai mata uang antara pedagang. Diyakini bahwa bir dan roti memainkan peran-peran sentral dalam persembahan kepada para dewa dan leluhur. Sebenarnya ada pendapat bahwa tentara dan sekitar 10.000 pekerja, yang membangun piramida dibayar dengan bir dan roti. Orang Mesir sangat menyukainya sehingga mereka percaya, itu adalah tanda bahwa para dewa tidak bahagia bersama mereka, ketika mereka tidak dapat menanam terlalu banyak tanaman, untuk menghasilkan bir dan roti yang cukup untuk orang banyak. Membangun toilet di kuburan. Cara menghormati orang Mesir kuno yang mati salah satunya adalah memasukkan peralatan toilet ke dalam kuburannya. Dijelaskan oleh kepercayaan mereka, bahwa orang mati masih hidup di dunia lain. Sehingga kebutuhan makanan, air dan kamar mandi, dan lain-lain masih diperlukan. 14. Menutupi rambut Fir'aun. Rambut Fir'aun dianggap suci dan tidak boleh dilihat. Penguasa selalu mengenakan mahkota, berupa tutup kepala yang disebut nimba dengan mode khusus. Penampilan yang membedakan Fir'aun dengan orang biasa yang dilarang memakai tutup kepala. 15. Mengenakan sandal dengan wajah musuh mereka. Raja Tut sengaja memakai sandal dengan wajah musuhnya sehingga terbayang di jiwanya sedang menginjak mereka saat berjalan. Setidaknya 80 pasang alas kaki ditemukan di makamnya, dan setidaknya satu pasang memiliki gambar tawanan Afrika, yang digambarkan di sol dalam satu sepatu, dan tawanan Asia di sisi lain. Orang-orang ini mewakili musuh kerajaan Raja Tut. 16. Hieroglif tanpa vokal. Hieroglif meskipun terdiri dari 2000 karakter, hanya berisi konsonan, tidak ada vokal di dalamnya. Oleh karena itu kita tidak akan pernah tahu
Bagaimana orang Mesir mengucapkan kata-kata mereka di zaman kuno? Namun menurut beberapa data padanan huruf E, kadang-kadang dimasukkan dalam hieroglif D. Selain itu hieroglif dianggap sebagai salah satu sistem penulisan tertua dalam sejarah manusia. 17. Orang Mesir menganggap kumbang skarab suci. Keluarga kumbang skarab di dunia ada lebih dari 30.000 spesies. Mereka sering disebut skarab atau kumbang skarab. Orang Mesir kuno percaya bahwa kumbang skarab memiliki kemampuan regeneratif yang kuat. Diyakini bahwa kumbang kecil mengulangi jalur matahari, tepat saat matahari bergerak melalui langit, memancarkan cahaya dan kehangatan. Kumbang skarab menggulung kotorannya dengan telur, dari timur ke barat sampai embrio matang, dan muncul ke dalam cahaya. Simbol serangga ini dapat dilihat dalam seni dan perhiasan anak tangga, juga diasosiasikan dengan Dewa Kapri Dewa Matahari Terbit, Adam Dewa Matahari Terbenam dan Ra Dewa personifikasi matahari. Kumbang skarab menggulung kotorannya dengan telur, dari timur ke barat sampai embrio matang, dan muncul ke dalam cahaya. 18. Pengusir lalat dari jerapah Thales. Orang Mesir kuno membuat fly swatter dari jerapah Thales. Mereka tidak hanya fungsional tetapi juga dianggap sangat modis. Fungsi fly swatter ini cukup logis karena jerapah dan banyak hewan lainnya menggunakan ekornya untuk menjauhkan serangga dari tubuh mereka. 19. Hewan peliharaan yang tidak biasa. Kita telah berbicara tentang bagaimana orang Mesir kuno menyukai kucing dan babun, tetapi ternyata mereka juga memelihara hewan lain, sebagai hewan peliharaan termasuk burung rawa berkaki panjang, hawks, ibis, singa, rusa, dan monyet bersama kucing. Mereka juga memiliki anjing peliharaan yang masih menjadi hewan peliharaan umum hingga saat ini. Meskipun pada zaman kuno anjing lebih sering digunakan untuk berburu dan menjaga bantuan, namun untuk orang modern masih menggunakan anjing untuk tujuan ini. Anjing Mesir kuno antara lain anjing Greyhound, Selecus Mastiff dan Dachshund. 20. Penguburan Firaun dengan model pelayan mereka. Pada awal Mesir kuno, tubuh para pelayan Firaun dimakamkan, di samping pemimpin mereka yang telah meninggal. Namun seiring berjalannya waktu, Firaun dimakamkan dengan ratusan model miniatur para pelayan mereka. Patung-patung yang disebut Hasapi ini dimakamkan di samping Firaun, dengan tujuan bahwa mereka akan melakukan pekerjaan yang Firaun tidak ingin lakukan di akhirat. Ada juga sosok mumi lain yang diperlukan untuk perjalanan ke alam baka. Model diciptakan untuk berbagai keperluan, misalnya, tentara kecil, petani, nelayan, dan tukang perahu. Ditemukan dengan alat yang sesuai di tangan mereka, yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan khusus mereka. Di dalam setiap makam ditulis mantra magis untuk mengaktifkan patung-patung tersebut, khususnya mantra nomor 6 dari kitab orang mati itu yang berbunyi seperti ini. Oh Asabeti, jika almarhum dipanggil untuk melakukan pekerjaan apapun, yang harus dilakukan di tanah orang mati untuk mengolah ladang, ke gerbang Erik atau untuk mengangkut pasir dari timur ke barat, lakukan untuknya. 21. Bahwa air mata Isis membanjiri Sungai Nil. Dipercaya bahwa Sungai Nil banjir setiap tahun karena air mata yang ditumpahkan oleh Dewi Isis atas suaminya yang terbunuh yang bernama Osiris. Diyakini bahwa dia menangis sebagai tanda berkabung, dan dalam upaya untuk menyatukan kembali tubuhnya selama musim banjir.
Orang Mesir merayakan malam air mata yang mengapung di sungai, dengan perahu warna-warni memuji dewa mereka dan mempersembahkan hadiah ke sungai. Sebenarnya liburan ini masih dirayakan hingga sekarang, tetapi lebih merupakan penghormatan kepada masa lalu, dan budaya Mesir secara keseluruhan. 22. Penggunaan cawat untuk perlindungan diri. Beberapa sejarawan percaya bahwa di Mesir kuno, penduduk terutama laki-laki menggunakan baris klausa sebagai cara untuk mencegah penyebaran penyakit selama pertemuan intim. Pada hieroglif juga ditunjukkan bahwa laki-laki mengenakan kain tipis untuk melindungi tubuh bagian bawah mereka dari matahari dan penyakit tropis selama pertempuran dan untuk mengusir roh jahat. Diyakini juga bahwa mereka mewarnai kain dengan berbagai warna, agar lebih menarik dan memikat. Praktik ini dianggap sebagai pemujaan dewa reproduksi dan kesuburan. 23. Kasus umum insest. Cleopatra adalah salah satu contoh dari hal ini. Diyakini bahwa orang tuanya adalah saudara lelaki dan perempuan, dan dia sendiri menikahi kedua saudara lelakinya pada waktu yang berbeda. Walaupun tidak ada anak dari pernikahan ini, hal ini sering dilakukan untuk mempertahankan silsilah murni. Juga diyakini bahwa Isis yang telah kami sebutkan dan Osiris adalah saudara laki-laki dan perempuan yang menikah satu sama lain untuk menjaga kekuatan keluarga mereka. Jika Anda melihat silsilah Firaun, Anda akan melihat banyak pernikahan antara saudara laki-laki dan perempuan, bahkan antara orang tua dan anak tentunya. Seperti kita ketahui, hal ini biasanya menyebabkan cacat perkembangan yang serius. Misalnya King Tut memiliki cacat kaki bawaan yang menyebabkan masalah mobilitas dan gangguan bicara karena cacat di celah langit-langit mulutnya. Firaun lain memiliki kelainan perkembangan seperti sindrom Froelich, yang disebabkan oleh pemuliaan consanguineus yang luas dalam keluarga kerajaan. Tradisi ini berlanjut sampai Firaun Mesir asli terakhir berkuasa. 24. Persyaratan bagi pelayan untuk ditutupi madu. Firaun Pepi II dikenal sebagai penguasa yang sangat egois, mungkin karena dia menjadi Firaun di usianya yang sangat muda, tetapi apapun alasannya dia jelas merasa sangat istimewa. Bahkan mungkin lebih daripada Firaun lainnya. Dia membenci lalat dan menuntut agar para pelayannya ditutupi madu, untuk mengalihkan perhatian serangga dari dirinya. Pepito juga dikenal dengan perilakunya yang aneh. Dia memerintahkan Tarkov sebagai kepala ekspedisi ke Nubia, untuk menangkap seorang kerdil, yaitu seorang yang bertubuh sangat pendek, yang dibawa ke pengadilan untuk menari bagi penguasa. Orang Mesir sangat menghormati serangga lalat, berkat kelincahan dan ketekunan mereka yang tak tergoyahkan, maka lalat dipandang sebagai tentara yang sangat tangguh. Kepada para tentara Mesir kuno yang menunjukkan sifat kepahlawanan khusus dalam pertempuran, akan dianugerahi penghargaan lalat emas. 25. Membungkus jenazah dengan kain berkilometer. Dimulai dengan fakta menarik penemuan mumifikasi, bukan terkait orang Mesir kuno tetapi orang Amerika Selatan. Dipercaya bahwa mereka melakukan ini 2000 tahun sebelum orang pertama dimumikan di Mesir. Orang Mesir berusaha untuk mengawetkan tubuh almarhum sehingga dapat digunakan di akhirat. Prosesnya secara keseluruhan cukup rumit dan setiap langkah harus tepat dan terukur. Salah satunya melibatkan membungkus tubuh dengan kain yang panjangnya melebihi 1,5 kilometer. Perlu dicatat bahwa di Mesir kuno tidak semua orang dapat melakukannya. Menjadi mumi dan pergi ke alam baka merupakan keistimewaan,
anggota masyarakat yang kaya setelah jenazah dikeringkan dan dibungkus dengan kain. Diletakkan di sarkofagus batu yang sering dihiasi dengan ukiran atau lukisan, dan benda-benda khusus seperti kendi, patung dan mumi hewan yang ditempatkan di dalamnya.